Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini Bapak akan menjelaskan pada mata kuliah biofisika materi membran dan proses transfer membran menggunakan media presentasi. Oke, baik. Pertama-tama kita harus mengetahui dari pengertian itu sendiri ya, apa itu membran dan transfer membran. Jadi pertama, membran. Apa itu membran? Membran ini merupakan salah satu di antara beberapa struktur membran yang memisahkan sel menjadi aneka bagian dan membentuk kerangka kerja yang memungkinkan semua proses kehidupan berlangsung. Adanya sifat hidrofobik di bagian tengah lapisan lipid membran plasma menyebabkan membran tersebut tidak mudah ditembus oleh molekul polar, sehingga membran sel mencegah keluarnya komponen-komponen dalam sel yang larut dalam air. Namun, sel juga memerlukan bahan-bahan nutrisi dan membuang limbahnya keluar sel. Untuk memenuhi kebutuhan ini, sel harus mengembangkan suatu sistem atau mekanisme khusus yang disebut dengan transfer membran. Oke, baik. Peranan membran pada aktivitas telepon seluler. Adanya muatan pada membran menyebabkan terjadinya potensial. Konsentrasi keseimbangan ion dari dua belah sisi membran berbeda. Proses tercapainya keseimbangan dari berbagai keadaan tidak seimbang merupakan contoh termodinamika larutan balik yang terjadi pada sistem biologi. Hal ini diduga ada kaitannya dengan kelarutan saat itu dalam salah satu komponen membran. Jadi membran bukan sekedar lapisan yang pasif. Oke, baik. Difusi. Nah, istilah difusi itu berasal dari bahasa Latin diffundere, yang artinya menyebar. Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian berkonsentrasi rendah. Jadi itu dari pengertian dari difusi. Nah, macam-macam difusi adalah difusi volume, difusi bidang atas, difusi permukaan, transport aktif. Nah, transport aktif ini dibagi menjadi 3 bagian lagi: transport aktif, primer, dan sekunder. Oke. Ini contoh dari difusi itu sendiri. Misalnya jika orang memasukkan beberapa sendok gula ke dalam secangkir kopi, gula akan tenggelam di atas. Sesudah itu terjadilah suatu lapisan tipis kopi yang jenuh dengan gula. Tanpa pengadukan molekul-molekul gula itu akan menyebar perlahan-lahan, yaitu mendifusi dalam kopi. Oke, baik. Sebelum kita melanjutkan dari pembahasan kita tentang maka baiknya kita membahas tentang alat, yaitu tensimeter. Nah, apa itu tensimeter? Tensimeter adalah alat pengukuran tekanan darah, sering juga disebut dengan sphygmomanometer. Sejak itu, sphygmanometer air raksa telah digunakan sebagai standar emas pengukuran tekanan darah oleh para dokter. Tensimeter atau sphygmanometer pada awalnya menggunakan raksa sebagai pengisi alat ukur ini, menurut Dr. Nikolai Korotkov. Nah, pada umumnya ini tensimeter terjadi menjadi dua, yaitu tensimeter manual dan tensimeter digital. Tensimeter manual terbagi lagi menjadi dua, yaitu tensimeter air raksa dan tensimeter non air raksa atau aneroid. Berikut penjelasan dan tensimeter raksa dan tensimeter aneroid dan tensimeter digital. Nanti kita akan membahasnya. Nah, prinsip kerja alat
pengukuran tekanan darah atau sama dengan YouTube manometer. Manometer adalah alat pengukur tekanan yang menggunakan tinggi kolom tabung yang berisi liquid statik untuk menemukan tekanan. Nah, itu prinsip kerja tensimeter. Nah, sebelum kita membahas dulu macam-macam dari tensimeter itu sendiri. Nah, nih, tensimeter raksa adalah tensimeter jenis memerlukan stetoskop untuk mendengarkan bunyi suara, tekanan sistolik dan diastolik pada jantung. Tensimeter juga masih menggunakan stetoskop dalam penggunaannya. Sedangkan tensimeter digital merupakan tensimeter yang lebih modern dan akurat, langsung menunjukkan hasil dalam bentuk angka. Oke, kita pada masalah yang poin utama dalam masalah ini yaitu pengantar listrik yang dapat buah-buahan yang dapat mengantarkan listrik. Oke, jadi ini pembahasannya. Diperhatikan ya. Larutan elektrolit dalam air terdisosiasi menjadi partikel-partikel yang bermuatan positif dan negatif yang disebut dengan ion. Nah, ini jumlah ion bermuatan positif akan selalu sama dengan jumlah ion bermuatan negatif, sehingga muatan pada ion dalam larutan bersifat netral. Ion-ion inilah yang bertugas untuk menghantarkan listrik. Ini menurut Svante Arrhenius. Nah, pada dasarnya energi listrik dapat diperoleh dari berbagai sumber termasuk buah dan sayur. Nah, ini energi listrik dapat dihasilkan dari buah-buahan, khususnya buah yang mengandung banyak asam sitrat. Keasaman pada beberapa jenis buah mampu menghasilkan energi listrik karena bersifat elektrolit. Buah-buahan yang mengandung asam mineral berupa asam klorida dan asam sitrat merupakan elektrolit kuat yang terurai sempurna menjadi ion dalam larutan air. Nah, ini buah-buahan selain memiliki asam juga banyak mengandung air, sehingga apabila ada dua logam yang berbeda dicelupkan pada larutan buah-buahan dan sayuran tersebut, akan timbullah beda potensial antara logam dan air, sehingga terjadilah potensial elektroda yang dapat menghasilkan arus listrik juga. Hal ini selain pula dengan prinsip sel volta. Jika dua buah logam dicelupkan dalam larutan elektrolit, maka akan terjadi reaksi spontan, reduksi, oksidasi, sehingga menimbulkan arus. Nah, ini adalah contoh dari buah-buahan atau sayuran yang dapat mengantarkan arus listrik atau yang ya. Oke, kita ke slide selanjutnya. Nah, ini jenis buah-buahan yang dapat mengantarkan listrik. Pertama itu belimbing. Nah, mari kita bahas apa itu belimbing sehingga dapat menghasilkan arus listrik. Nah, ini belimbing adalah nama Melayu untuk jenis tanaman buah dari keluarga Oxalidaceae, marga Averrhoa. Tanaman belimbing dibagi menjadi dua jenis, yaitu belimbing manis Avanthova carambola dan belimbing asam Averrhoa bilimbi, atau lazim pula disebut belimbing wuluh. Belimbing wuluh berasal dari Kepulauan Maluku dan menyebar ke seluruh bagian negara Indonesia. Belimbing wuluh merupakan tumbuhan berjenis pepohonan yang hidup di ketinggian kurang lebih 500 di atas permukaan laut. Belimbing wuluh mengandung cairan asam format sehingga berpotensi untuk menghasilkan listrik. Seperti diketahui bahwa belimbing wuluh memiliki tingkat keasaman tinggi. Nah, ini sumber energi listrik dan dari belimbing wuluh ini disebut menghantarkan listrik dan menghidupkan sebuah lampu hanya dengan menggunakan gelas tanah, jus belimbing wuluh serta lempeng tembaga dan serta sebagai eseng serta lempeng tembaga dan seng sebagai elektroda dari hasil percobaan. Lampu bisa bertahan sampai 1 bulan tanpa dimatikan. Namun kelemahannya belimbing wuluh ini, nah itu
Oke, dua, yaitu jenis buah yang dapat menghasilkan listrik adalah buah jeruk. Ini memiliki nilai pH yang lebih kecil dibandingkan buah mangga, sedangkan nilai kuat arus buah jeruk lebih besar dibandingkan buah mangga. Larutan jeruk nipis dan jeruk mandarin memiliki nilai pH yang rendah, sehingga dapat menghasilkan arus listrik bila dihubungkan antara lempeng, tembaga, dan seng. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh Dian pada buah jeruk pada volume 250 ml dengan elektroda Cu dan Sn menghasilkan kuat arus, Zn menghasilkan kuat arus sebesar 0,45 mA. Itu penjelasan dari buah jeruk. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata tegangan disebabkan oleh baterai kering dengan elektrolit kulit pisang adalah 0,9 volt dan ketahanan dalam jam dinding rata-rata selama 2 hari 6 jam. Konstruksi baterai kering kulit pisang sama dengan baterai biasa. Kulit pisang ini mengandung beberapa mineral yang dapat berfungsi sebagai elektrolit. Nah, kulit pisang ini mengandung garam sodium yang mengandung klorida dalam jumlah sedikit. Reaksi antara potasium atau kalium dan garam sodium dapat membentuk kalium klorida atau KCI. KCI ini merupakan elektrolit kuat yang mampu terionisasi dan menghantarkan arus listrik. Pisang juga mengandung magnesium dan seng. Magnesium dapat bereaksi dengan klorida dan menjadi elektrolit kuat. Ini keempat adalah apel, tenaga listrik pada apel. Nah, ini di dalam buah apel terdapat cairan asam yang dapat berfungsi sebagai elektrolit. Pada saat kedua pelat logam itu ditancapkan di dalam buah apel, terjadilah reaksi kimia yang menghasilkan energi listrik. Baterai dengan sebuah apel menghasilkan arus listrik lemah. Untuk mendapatkan arus listrik yang besar diperlukan buah apel lebih banyak. Nah, itu penjelasan dari tenaga apel. Oke, baik, terima kasih atas kesempatannya. Itu saja yang saya bisa sampaikan dari Bapak. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam hal ini materi ya. Meskipun online, kita dapat melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan kreatif ya. Untuk itu Bapak ucapkan terima kasih. Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat adik-adik.